Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pertemuan kali ini, saya akan menjelaskan tentang substansi genetika yang pertama. Adapun tujuan pembelajarannya, yang pertama, menjelaskan hubungan sel, kromosom, gen, dan juga DNA. Kedua, menjelaskan struktur DNA dan RNA. Ketiga, menjelaskan perbedaan DNA dan RNA. Dan terakhir, menjelaskan proses replikasi DNA. Dalam materi substansi genetika ini, kita membahas tentang kromosom. Kenapa kromosom? Karena ternyata kromosom itu adalah bagian yang mengandung substansi atau materi genetik. Materi genetik itu sendiri adalah faktor pembawa sifat. Jadi sifat-sifat kita tergantung bagaimana materi genetik yang ada dalam tubuh kita, dan itu diwariskan dari kedua orang tua kita. Di mana posisi kromosom sebagai faktor pembawa sifat dalam tubuh kita? Di sini ada ilustrasi gambar. Setiap tubuh manusia itu disusun oleh bagian terkecil, namanya adalah sel. Sel di sini memiliki inti sel atau nukleus. Di dalam inti inilah terdapat faktor pembawa sifat atau materi genetik. Nah, di sini bisa terlihat materi genetik itu tersimpan dalam suatu bentuk yang namanya adalah kromosom. Nah, kromosom sebenarnya pada saat kita mengamati sel itu tidak selalu terlihat, karena sel itu akan menampakkan kromosomnya pada saat sel itu akan mengalami proses pembelahan. Jadi, pada bagian inti terdapat materi genetik, berupa yang namanya benang-benang kromatin. Benang-benang kromatin inilah yang membawa materi genetik yang di dalamnya terdapat kandungan DNA. Faktor pembawa sifat sendiri itu adanya di bagian DNA sini. Benang-benang kromatin ini, dia berupa benang-benang halus yang tidak terlihat pada saat kita mengamati sel di bawah mikroskop. Kalau dia membelah sel tersebut, benang-benang kromatin itu akan menebal dan memendek, membentuk suatu bentuk yang lebih padat dan terlihat. Yang namanya adalah kromosom ini. Pernah dengar kan ada tes DNA untuk mengetahui kekerabatan anak dengan kedua orang tuanya, atau mengetahui kejahatan orang dari tes DNA. Itu yang dilihat adalah bagian susunan ini. Sekarang kita lihat bagaimana struktur kromosom. Di sini sudah ada gambar kromosom. Ini namanya lengan kromosom. Kalau dari gambar, di sini ada 4 lengan, 1, 2, 3, 4. Kemudian, di sini ada selaput, bagian dalamnya cairan namanya matriks, kemudian bagian dalamnya ada benang-benang kromonema yang disusun oleh kromomer, nanti di dalam kromomer ada DNA. Kemudian di bagian tengah itu ada yang namanya sentromer untuk menyatukan keempat lengan tersebut. Selanjutnya kita lihat bentuk kromosom. Ini ada bentuk-bentuk kromosom berdasarkan letak sentromernya. Ini sentromernya. Pertama ada metasentrik. Metasentrik itu bentuk kromosom di mana sentromer itu berada di tengah, sehingga lengan bagian satu dengan bagian lainnya itu sama besar atau sama panjang. Sedangkan kalau submetasentrik, sentromernya itu membaginya tidak sama besar, sehingga lengan bagian satu lebih panjang dibandingkan dengan bagian lain. Jadi bagian lain itu hanya setengah dari panjang lengan yang lainnya. Ketiga, itu ada telosentrik. Telosentrik itu sentromernya membagi lengan kromosom yang satunya panjang, satunya pendek dan sangat kecil. Sedangkan terakhir kalau akrosentrik, itu sentromernya berada di ujung. Selanjutnya kita lihat jumlah kromosom makhluk hidup. Jadi jumlah kromosom dari makhluk hidup itu berbeda-beda. Sini kita lihat tabelnya. Ada manusia memiliki 46 kromosom, simpanse 48, ikan emas 94, jagung 20. Jadi tiap makhluk hidup itu berbeda-beda, dan jumlah kromosom itu tidak tergantung juga dengan ukuran tubuhnya ataupun jenis makhluk hidupnya apa. Ini karyotype dari kromosom manusia yang normal. Jadi kan manusia itu memiliki 46 buah kromosom. Untuk laki-laki 46 buah, perempuan juga 46 buah. Kromosom pada tubuh manusia, dia itu selalu berpasangan. Jadi kalau dibuat pasangan menjadi 23 pasang. Ini yang kromosom nomor 1, kromosom nomor 2, dan selanjutnya. Ini karyotype untuk manusia. Dan untuk makhluk hidup yang lain juga ada karyotype-nya. Jika jumlah kromosom itu bertambah atau berkurang, itu bisa mengalami perubahan bentuk pada tubuh manusia tersebut atau istilahnya mengalami mutasi. Sekarang kita bahas macam-macam kromosom berdasarkan isi dan fungsinya. Jadi di sini kromosom kita bagi menjadi 2 macam. Ada autosom yaitu kromosom tubuh.
Yang kedua adalah kromosom gonosom atau kromosom kelamin. Perbedaannya, kalau autosom itu berfungsi untuk mengatur aktivitas tubuh, sedangkan kalau gonosom itu untuk menentukan jenis kelamin. Jadi yang membedakan antara laki-laki dan perempuan itu dari kromosom gonosomnya atau kromosom kelaminnya. Kita ambil contoh untuk kromosom manusia, kita memiliki 46 buah kromosom atau 23 pasang. Sel tubuh manusia sendiri itu ada dua macam, ada sel somatik, nama lainnya sel tubuh, kemudian satu lagi ada sel kelamin atau sel gamet atau dikenal juga dengan nama sel germinal. Nah, bedanya apa? Jadi, kalau sel tubuh seperti mata, hidung, telinga, kulit, usus, nah itu tuh punya kromosom bersifat diploid atau dia jumlahnya 46 buah. Itu pokoknya setiap sel dalam tubuh kita, khusus sel somatik, itu punya kromosomnya 46 buah di setiap selnya. Berbeda dengan sel gamet atau sel kelamin. Dia cuma punya kromosom jumlahnya setengahnya. Makanya dia bersifat haploid, yaitu cuma 23 buah. Contohnya seperti apa? Nah, kalau sel kelamin itu ada ovum dan juga sperma. Nah, jadi ovum sama sperma itu jumlah kromosomnya hanya setengah dari jumlah kromosom sel tubuh kita, yaitu dia cuma 23 buah. Nah, kita lihat karyotipnya. Untuk di sel tubuh, ini tanda untuk perempuan ya, yang seperti ini, kalau yang ini untuk laki-laki. Untuk perempuan, karyotipnya 46 buah kromosom itu terdiri dari apa aja? Di sini bisa ditulis 44A plus XX. Ini artinya dibaca 44 autosom ditambah XX itu kromosom gonosom. Nah, bisa juga ditulis 22AA plus XX. Arti AA itu pasangan. Jadi kalau dihitung tetap 46. 44A, 44 ditambah X-nya 2 jadi 46. Ini 22 pasang, artinya 44 buah ditambah XX2 jadi 46. Sedangkan kalau pada laki-laki, dia itu 44A plus XY atau ditulis juga bisa 22AA plus XY. Jadi kalau AA itu pasang, kalau A-nya cuma satu itu buah. Nah, apa sih sebenarnya 44A dan juga X-nya dan juga Y-nya? Nah, di sini ada keterangannya. Jadi, kalau yang namanya 44A atau 22AA itu artinya adalah kromosom autosom. Ini adalah kromosom yang mengatur aktivitas sel tubuh kita. Sedangkan kalau yang namanya XX atau XY itu adalah kromosom gonosom, yaitu kromosom yang menentukan jenis kelamin kita. Jadi kalau perempuan XX, kalau laki-laki itu XY. Pernah dengar ada orang yang melakukan proses pergantian alat kelamin atau pengen mengganti jenis kelaminnya dari laki-laki menjadi perempuan, itu bisa hanya mengganti alat kelaminnya saja, tapi tidak bisa mengganti seluruh identitas tubuh dia. Karena apa? Untuk menentukan dia laki-laki atau perempuan, itu dilihat dari setiap kromosom yang ada di dalam sel tubuh dia. Dia membawa kromosom gonosom tipe XX atau XY. Sama halnya untuk mengidentifikasi korban mutilasi. Misalnya ditemukan tangan ataupun kaki. Nah, bisa menentukan itu kaki perempuan atau kaki laki-laki itu dilihat dari kromosom gonosomnya, apakah XX atau XY. Nah, terus kalau ovum sama sperma bagaimana karyotipnya? Jadi kalau ovum, nih, ini yang perempuan, berarti sel kelaminnya ovum, dia punya karyotipnya 22A, A berarti buah ya, plus X. Jadi 22 ditambah 1 jadi 23. Sama kayak laki-laki. Sel kelamin pada laki-laki yaitu sperma. Dia punya dua jenis karyotip, yaitu 22A plus X atau 22A plus Y. Jadi laki-laki itu punya dua jenis sperma. Ada sperma X, ada sperma Y. Nah, di sini suka ada pertanyaan, kenapa sih jumlah sel kelamin itu kromosomnya hanya 23? Yaitu hanya setengah dari jumlah kromosom tubuh. Karena ternyata untuk membentuk suatu individu baru, itu harus terjadi fertilisasi antara ovum dan sperma. Ovum itu membawa kromosom 23, sperma juga membawa kromosom itu 23. Jadi 23 ditambah 23 menjadi 46. Nah, seperti kromosom pada manusia. Nah, di sini kalau ovum dibuahi sama jenis sperma yang berbeda, itu akan menghasilkan jenis kelamin yang berbeda. Misalnya, ovum 22A plus X dibuahi dengan sperma 22A plus X, itu akan menghasilkan anak jenis kelamin perempuan. Karena kalau dia ini dijumlah menjadi 44A plus XX.
Sedangkan kalau sperma yang membuahi ovum itu 22A plus Y, berarti nanti akan membentuk anak dengan kromosom 44A plus XY, yaitu jenis kelaminnya laki-laki. Jadi secara tidak langsung bisa dikatakan yang menentukan jenis kelamin laki-laki atau perempuan itu tergantung sperma apa yang diberikan oleh ayahnya. Selanjutnya kita akan bahas tentang gen, yaitu faktor pembawa sifat. Sifat-sifat gen itu sendiri yang pertama dia mengandung informasi genetik. Dan sifat itu ditentukan berdasarkan kombinasi dari basa nitrogen. Gen sendiri dapat menduplikasi dan memiliki fungsi dan tugas tertentu. Dan dia juga berperan sebagai jarah yang kompleks. Arti jarah yang kompleks, walaupun dia kecil, tetapi dia punya struktur yang rumit. Bagaimana letak gen dalam kromosom? Di sini bisa kita lihat. Jadi, bisa dikatakan gen itu adalah segmen yang terdapat di kromosom. Jadi, satu kromosom bisa terdiri dari beberapa gen. Nah, satu gen itu membawa satu sifat. Di sini ada beberapa istilah tentang gen yang harus diketahui. Yang pertama, itu adalah lokus. Lokus itu adalah tempat gen dalam kromosom. Yang kedua, alel. Alel itu adalah gen-gen yang terletak pada lokus yang bersesuaian pada kromosom homolog. Ketiga, ada kromosom homolog. Jadi kromosom homolog itu adalah pasangan kromosom yang sama baik bentuk, jumlah, dan juga jenis gen yang dikandungnya. Kita bisa lihat ilustrasinya. Ini ada kromosom, ada 2. Nah, kromosom yang bentuknya sama, kemudian jenis gen yang dikandungnya sama, itu dikatakan sebagai kromosom homolog. Nah, kromosom homolog itu biasanya mengandung gen-gen yang sama atau membawa sifat yang sama. Nah, ini gen warna bunga, ini juga gen warna bunga. Nah, karena gennya berpasangan dan terletak pada tempat yang bersesuaian, nah tempatnya itu namanya lokus, ini namanya alel, karena dia bersesuaian. Ini warna bunga, ini juga warna bunga. Jadi, alel untuk warna bunga ungu adalah bunga putih. Nah, bisa juga alel bunga ungu juga. Bunga putih bisa juga bunga putih. Nah, dalam genetika nanti kita akan juga belajar untuk menuliskan gen. Nah, kalau dia gennya bersifat dominan akan ditulis dengan huruf kapital. Di sini yang A besar. Sedangkan kalau gennya resesif seperti warna putih dia ditulis dengan huruf A kecil. Selanjutnya struktur kimia gen. Jadi gen itu tersusun dari asam nukleat. Asam nukleat sendiri ada 2 jenis, yang pertama DNA, yang kedua RNA. DNA itu kepanjangan dari deoksiribonukleik asid atau bahasa Indonesianya ADN, asam deoksiribonukleat. Yang kedua RNA, ribonukleik asid atau RN, asam ribonukleat. Jadi DNA sama kayak ADN dan RNA sama kayak ARN. DNA sendiri itu bisa dikatakan sebagai polinukleotida. Arti polinukleotida itu terdiri banyak nukleotida. Nah, di sini kita bisa lihat apa sih nukleotida itu. Nah, nukleotida itu ternyata terdiri dari 3 bagian utama. Yang pertama asam fosfat, kemudian basa nitrogen, dan terakhir ada gula deoksiribosa. Basa nitrogen sendiri nanti dia ada 2 macam. Ada basa purin, yang satunya lagi adalah basa pirimidin. Purin sendiri nanti ada 2 macam lagi. Ada adenin yang sering ditulis dengan huruf A dan juga guanin dengan huruf G. Sedangkan kalau pirimidin terdiri dari sitosin yang sering ditulis dengan huruf C atau S. Kemudian ada timin yang ditulis dengan huruf T. Purin itu selalu berpasangan dengan pirimidin. Pasangannya guanin selalu berikatan dengan sitosin. Mereka memiliki 3 ikatan hidrogen. Sedangkan adenin selalu berpasangan dengan timin dan mereka memiliki 2 ikatan hidrogen. Selanjutnya kita lihat struktur DNA. Tadi DNA itu adalah polinukleotida, artinya terdiri dari banyak nukleotida. Di sini kita lihat DNA itu seperti apa sih nukleotida? Di sini ada fosfat, kemudian di sini ada gula deoksiribosa, dan ini ada basa nitrogen. Jadi, fosfat, gula, basa nitrogen itu adalah satu nukleotida. Dan DNA terdiri dari banyak nukleotida. Fosfat, gula, basa. Fosfat, gula, basa nitrogen. Fosfat, gula, basa nitrogen. Karena terdiri dari banyak nukleotida, makanya disebut sebagai polinukleotida. Nah, kalau kita lihat dari gambar, ini bisa kita hitung. Ada berapakah nukleotidanya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi, kalau di sini kita bisa lihat ada 8 buah nukleotida. Atau bisa dibilang juga 4 pasang nukleotida. Nah, di sini DNA terdiri dari 2 rantai. Rantai yang pertama, ini rantai yang kedua.
dan untaiannya DNA itu antiparalel karena posisinya di sini berbeda ya. Di sini segi 5, ini menghadap ke atas, ini menghadap ke bawah. Itu artinya gula pentosanya arahnya berbeda. Nah, di sini untuk basa nitrogen sendiri kita lihat pasangan C itu adalah G tadi. C itu sitosin pasangannya dengan guanin dan mereka memiliki 3 ikatan hidrogen. Kemudian A itu adenin, pasangannya T, timin, memiliki 2 ikatan hidrogen. Begitu seterusnya, G, C, T, A. Saling berpasangan antiparalel membentuk untaian DNA. Nah, untaian DNA nanti kalau kita lebih perbesar, dia bentuknya seperti ini. Diibaratkan DNA itu seperti tangga. Gula fosfat itu adalah ibu tangganya nih. Sedangkan anak tangganya itu adalah basa nitrogen. Ini antiparalel itu artinya 5/3, sedangkan satunya lagi 3/5. Nah, apa arti 5 aksen sama 3 aksen? Itu artinya fosfat tersebut berikatan dengan atom karbon nomor berapa pada gula deoksiribosanya. Nah, kalau di sini ada gula deoksiribosa, ini adalah atom karbon 1, 2, 3, 4, dan 5. Nah, berarti ini arahnya 5/3 karena fosfatnya diikat oleh atom karbon nomor 5 di atas, di bawahnya nomor 3. Makanya arah 5/3. Dan begitu pula sebaliknya. Ini karbon 1 di sini, 2, 3, 4, 5. Atasnya 3, bawahnya 5. Nah, DNA sendiri itu bentuknya tidak anak tangga lurus saja, tapi dia anak tangga yang berpilin atau memutar. Struktur seperti ini dikenal dengan nama struktur untai ganda atau double helix. Struktur DNA ini biasa sering kita lihat di film-film fiksi ilmiah. Ini sebenarnya ditemukan oleh Watson dan juga Crick. Nah, bagaimana sih posisi DNA terhadap kromosom? Jadi, sini kita lihat DNA itu nanti akan bergabung bersama dengan protein histon membentuk nukleosom. Nukleosom tersebut membentuk benang kromatin. Benang kromatin kemudian nanti akan memendek, menebal, membentuk kromosom. Nah, kromosom sendiri nanti terdiri dari banyak gen. Jadi, urutannya DNA, gen, baru kromosom. Selanjutnya struktur RNA. Nah, kalau RNA agak sedikit berbeda ya. Tetap RNA itu adalah polinukleotida, tapi dia berupa rantai tunggal. RNA banyaknya terdapat pada inti ribosom dan juga sitoplasma. Dan keberadaannya tidak tetap, karena dia nanti akan terurai kembali setelah terbentuk. Dan dia berperan dalam proses sintesis protein. RNA ada 3 macam. Yang pertama RNA-D atau RNA duta, dikenal juga dengan mRNA atau messenger, terbentuk melalui proses transkripsi di dalam inti. Dan dia fungsinya sebagai pembawa kode genetik atau kodon dari inti sel nanti menuju ke sitoplasma. Kemudian nanti ada RNA-T atau RNA transfer atau pemindah. Dia berperan sebagai penerjemah dari kodon. Kodon itu tadi mRNA. Kemudian nanti dia yang mengikat, menggabungkan asam-asam amino dari sitoplasma ke ribosom. Dan yang ketiga itu adalah rRNA. Itu artinya adalah RNA ribosom. Dia dibentuknya di dalam inti. Nah, biasanya jumlahnya itu lebih banyak dibandingkan dengan mRNA dan juga tRNA. Fungsinya sebagai mesin perakit polipeptida pada sintesis protein. Perbedaan DNA dan RNA. Perbedaan pertama itu menurut letak. Letaknya kalau DNA itu ada di inti sel, kloroplas, dan juga mitokondria. Sedangkan RNA itu ada di sitoplasma, ribosom, dan juga inti. Yang kedua, fungsinya kalau DNA itu untuk menentukan sifat. Dan dia juga penentu asam amino atau protein apa yang akan disintesis. Sedangkan RNA itu pelaksana sintesis protein tersebut. Yang ketiga, rantai DNA itu panjang dan dia untai ganda atau double helix, sedangkan RNA rantainya pendek dan dia untainya tunggal. Kadar DNA selalu tetap, sedangkan kalau RNA bisa berubah tergantung bagaimana sintesis protein. Karena RNA itu dibentuk, kemudian biasanya diurai kembali. Jenis gula pada DNA namanya adalah deoksiribosa, makanya namanya DNA yaitu deoksiribonukleat asid. Sedangkan RNA gulanya tipenya ribosa. Dua-duanya termasuk ke dalam gula pentosa. Nah, kemudian dua-duanya sama-sama memiliki asam fosfat, tetapi basa nitrogennya jenisnya beda. Untuk DNA, purinnya masih sama ya, adenin dan guanin, RNA juga sama adenin dan guanin. Perbedaannya dari pirimidin. Kalau DNA, pirimidin itu ada sitosin dan timin, sedangkan RNA, sitosin dengan urasil.
Jadi, kalau DNA timin, kalau RNA itu urasil. Sekarang kita ke kemampuan DNA. Nah, DNA itu punya dua kemampuan. Yang pertama, dia punya kemampuan autokatalitik. Arti autokatalitik itu memiliki kemampuan untuk membentuk DNA rantai baru. Jadi, istilahnya dia memiliki kemampuan replikasi. Replikasi itu memiliki 3 teori. Yang pertama, teori konservatif, kedua semi konservatif, yang ketiga adalah dispersif. Pada teori konservatif, dikatakan bahwa rantai baru yang terbentuk pada saat replikasi DNA ada yang seluruhnya berasal dari induk dan satunya lagi tidak memiliki asal dari rantai induk sama sekali. Sedangkan kalau teori semi konservatif mengatakan bahwa pembentukan rantai DNA baru dengan cara membagi dua rantai DNA yang lama. Jadi di sini dua rantai itu membelah satu rantai. Nanti akan membentuk rantai pelengkapnya dan satu rantainya lagi juga akan membentuk rantai pelengkapnya. Sehingga dua rantai baru yang terbentuk itu memiliki rantai lama induk dan juga rantai yang baru. Yang ketiga itu adalah teori dispersif. Kalau teori dispersif itu mengatakan rantai DNA induk itu akan terpecah-pecah menjadi beberapa bagian. Nah, kemudian akan terbagi dua, kemudian rantai anak akan melengkapi bagian yang tidak ada. Sehingga kedua rantai masih memiliki rantai induk yang lama, walaupun susunannya tidak beraturan. Di antara ketiga teori replikasi DNA yang dapat diterima itu adalah teori semi-konservatif. Kemudian kemampuan DNA yang kedua yaitu adalah heterokatalitik. Jadi kalau heterokatalitik itu kemampuan DNA membentuk rantai yang lain. Contohnya seperti membentuk mRNA pada saat proses transkripsi di sintesis protein. Sekarang akan dijelaskan teori replikasi DNA menurut semi-konservatif. Nah, dalam proses ini melibatkan pertama enzim helikase, yakni adalah enzim yang membuka untai ganda rantai DNA. Yang kedua, DNA polimerase, yaitu enzim yang membentuk rantai DNA baru. Yang ketiga, ligase, yaitu adalah enzim yang menyambung bagian-bagian rantai DNA yang terpotong-potong. Yang keempat, ada primase, enzim yang membentuk RNA primer. RNA primer itu adalah awalan untuk DNA polimerase itu membentuk rantai DNA baru. Karena DNA polimerase tidak akan bisa membentuk rantai baru tanpa diawali oleh RNA primer terlebih dahulu. Di sini kita lihat tahapannya. Tahapan pertama, rantai DNA akan dibuka ulirannya oleh enzim helikase. Kemudian, rantai yang telah terbuka supaya tidak memilin kembali akan distabilkan oleh protein pengikat rantai tunggal, sehingga terbentuk garpu replikasi seperti ini. DNA sendiri termasuk ke dalam antiparalel, sehingga dalam proses replikasi akan terbentuk dua rantai yang berbeda. Satu rantai akan terbentuk terus-menerus dan satu rantai lagi akan terbentuk rantai DNA yang terputus-putus. Karena arah replikasi hanya bisa memanjang dari arah 5 menuju 3. Karena DNA polimerase hanya bisa menambahkan pada ujung 3 saja. Nah, rantai yang terbentuk terus-menerus, yaitu dari arah 5 menuju 3, itu namanya adalah rantai leading strain. Sedangkan rantai yang terputus-putus itu namanya adalah lagging strain. Karena primase akan membentuk primer di titik ini, kemudian DNA polimerase menambahkan sehingga terbentuk rantai DNA baru. Kemudian primase membentuk RNA primer kembali, baru DNA polimerase membentuk rantai baru. Sehingga nanti rantai DNA-nya putus-putus. Nah, rantai DNA yang putus-putus itu namanya adalah fragmen Okazaki. Kemudian, rantai primer itu nanti akan digantikan oleh DNA polimerase lagi menjadi rantai DNA. Nah, fragmen yang putus-putus ini akan digabungkan oleh enzim ligase sehingga nanti akan kembali menyatu. Dan pada akhirnya terbentuk dua rantai DNA. Nah, sekarang kita lihat bagaimana proses dari replikasi DNA menggunakan animasi. Nah, di sini pembentukan rantai secara terus-menerus. Pertama tetap ya, rantai DNA untai ganda itu akan dibuka oleh enzim helikase dan distabilkan oleh protein pengikat rantai tunggal. Kemudian, primase akan membentuk RNA primer, sehingga DNA polimerase bisa menempel dan bisa
membentuk rantai DNA yang baru dari arah 5 menuju 3. Nah, rantai DNA baru yang terbentuk itu disebut sebagai rantai leading strain. Sedangkan untuk membentuk rantai satunya lagi akan terbentuk secara terputus-putus, yang dikenal dengan nama rantai lagging strain. Kita lihat nanti ada primase akan membentuk primer, kemudian primer ditempeli oleh DNA polimerase untuk membentuk rantai DNA baru. Nah, rantai DNA baru itu putus-putus, namanya adalah fragmen Okazaki. Primer ini nanti akan digantikan menjadi DNA oleh DNA polimerase. Kemudian rantai DNA yang terputus-putus akan digabungkan oleh enzim ligase sehingga terbentuk rantai yang utuh. Nah, kita lihat kalau lebih mendetail, pada saat proses replikasi atau pembentukan rantai baru, nanti basa nitrogen yang terbentuk akan mengikuti padanannya. Jika rantai rama ada basa nitrogen G, maka nanti rantai barunya membentuk C. Kemudian kalau T membentuk A membentuk T, G membentuk C. Begitu selanjutnya, itu adalah proses replikasi. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan mengenai substansi genetika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Akhir kata saya ucapkan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.